Hai, jumpa lagi di Kalimasa Aquatic dan kali ini kita lagi di farm kita ya. Ya, di mana ya? Cilengkrang. Cilengkrang 1. Nah, kita di sini habis panen galaksi dan kebetulan juga kita udah ngecek YouTube kita. Banyak banget ya pertanyaannya. Ya, banyak pertanyaan yang belum kita jawab juga. Jadi kali ini kita mau ngasih jawaban buat kalian, pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian kasih di kolom komentar, terutama di video kita yang membahas mengenai Duboisi, ada Memphis, ya, Rasbel Galaxy sama Koridor ya. Nah, yang sekarang kita bakal jawab pertanyaannya dari siapa? Bentar ya. Dari tadi. Nah, bukan dari Haen Vigam. Nah, Haen Vigam ini nanya, saya punya Duboisi di rumah, terus dikasih makan timun sama selada karena kita kan udah kasih tahu ya, bisa kasih makan buah, tapi pas dia kasih makan sayuran. Pas dia kasih sayuran malah nggak dimakan, bro. Nah, kenapa itu, bro? Mungkin biasanya kan kalau makan kayak sayuran itu harus dilatih dari kecil. Kalau dari kecil kita push pakai sayuran, terus diselingi pakai cacing, jadi kombinasi dari sayuran sama cacing, dari lemaknya itu dari cacing. Biasanya udah besarnya nggak akan rewel sih untuk makan sayuran seperti itu. Tapi kalau dari kecilnya udah kita kasih namanya cacing beku, cacing sutra, emang agak sulit sih. Karena udah kebiasaan dari kecil ya. Iya, padahal sebenarnya kan Tropeus itu kan ikannya termasuk herbivora, makan lumut. Jadi sebenarnya harus dikasih selingan juga. Oh gitu. Ya biar perutnya biar nggak bloating itu tadi. Iya sih. Berarti intinya dari kecil juga memang harus dikasih ya. Iya, betul. Dibiasakan. Oh iya, dibiasakan. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Momo Dena. Hai Momo Dena. Halo. Oke, ini pertanyaannya perawatannya gimana nih kalau bemba? Nah, saya pelihara 2 kok mati, semua cuma bertahan 3 minggu aja. Ini masalahnya dari pakannya, dari airnya, atau apanya nih? Itu harus kita cek satu-satu ya. Coba dicek dulu mungkin dari pH-nya ya. Terus sumber airnya dulu. Pokoknya kalau melihara ikan kita harus cek dulu si airnya tuh. Kemudian udah setelah itu kalau misalnya nggak ada masalah dari pH, terus dari TDS-nya, biasanya kita langsung cross check ke namanya tanknya, tempat untuk dia ya tinggal lah. Iyalah, seperti apa, terus ukurannya, akuariumnya, terus filtrasinya seperti apa, terus aerasinya seperti apa, harus dicek juga. Kalau itu nggak ada masalah, ya baru kita cek ke ikannya dikasih makan apa di sana, terus kemudian perawatan hariannya atau perawatan mingguannya kayak cyclingnya berapa minggu sekali, itu juga harus dicek. Masih banyak aspek-aspek lain lah yang harus kita cek dari airnya dulu gitu. Oke, nah ini ada nih pertanyaannya dari Manteus Klesman. Bang, belinya di mana bang? Nah, gampang. Ini gue bisa jawab nih. Gimana? Jawab sendiri ya. Kalian tinggal DM aja ke Noval Kalimasai. Nanti kalian bakal kita kasih contohnya, indukannya atau anakannya, dan semua nanti bakal kita kasih. Kebetulan kita juga udah marketplace kan banyak ya. Ada ya? Kita buka ada. Boleh dikasih tahu di mana? Tokopedia ada, di Bukalapak ada, kemudian di Shopee juga ada. Seperti itu. Tinggal langsung order aja ya? Iya, apalagi di IG tuh kita udah banyak banget update-annya. Tiap ikan masuk. Oke, nah itu kan untuk IG-nya atau marketplace-nya. Nah ini ada juga dari Hexa juga. Tokonya di mana nih bang? Bandungnya bang? Oh Bandung. Bisa langsung ke, kan lokasi kita ada di Riung Bandung ya. Tepatnya Jalan Riung Sawiran 5 nomor 30. Bisa di Gmap juga, lebih mudah ya. Bisa diketik aja Kalimasai Aquatic. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Indra Adna. Bang, kalau ikan bemba dikasih pakan pelet yang ngambang di atas dimakan nggak? Soalnya yang saya nggak dimakan-makan. Nggak tahu kenapa. Terus lagi puasa. Nggak tahu juga. Nah itu kenapa tuh? Soalnya dibarengin sama ikan-ikan lain juga kayak red flash sama peacock. Ya jenis cichlid ya, onokara ya. Kenapa tuh nggak dimakan padahal kasih pelet? Warnanya juga peletnya pelet apa mungkin ya. Yang itu harus dijelasin juga peletnya apa. Tapi overall sih dia
pelet juga dimakan sih, nggak ribet. Kalau Tropeus juga kita juga sering pakai pelet di sini kebetulan. Peletnya bisa sebut namanya ya Breeder Pro kalau untuk siklit bisa. Kalau pengen mahal ya banyak, ada Hikari, ada Tetrabits. Wow, semua juga bisa ya. Kalau ini apa? Sunkoi bisa Sunkoi. Sunkoi, Kan oh dia iya juga betul, banyak ya. betul Sunkoi. Bagus juga itu untuk Tropeus soalnya ada spirulina itu. Oh iya, Iya. jadi ke warna juga Warna, bisa colok betul, ya. betul. Oke. Lebih murah lah harganya juga. Oke, ini selanjutnya ya. Nah, Tropeus pertanyaannya dari Agus Parohore. Apalah namanya ini? Iya, iya. Nanti kita kasih tahu ya. Tropeus bisa digabung sama Memphis gak nih Bang? Kita lihat dari ukuran dulu aja. Kalau misalnya ukurannya Tropeusnya kecil atau sebaliknya Memphisnya kecil, ya menghindari lah ini mah ya. Tapi sebenarnya dia bukan ikan yang agresif ya, Tropeus itu ya. Kalau Memphis kadang suka jahil sih sebenarnya. Jadi kalau pengen digabung, mending ukurannya nggak terlalu beda jauh. Jadi lebih aman lah. Iya ya. Iya. Sayang habis beli mahal-mahal, Betul. jadi lecet ikannya atau Iya. sampai mati bahkan kan Mati, berantem. betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bang, dari Lukman Toha. Bang, saya minat nih ternak Memphisnya yang jenis lain. Saya baru ada Blue Pinoy. Oh, berarti ini pertanyaannya udah mulai ke Memphis ya. Memphis. Oh Oke. iya. Betul. Nah, ini baru punya Blue Pinoy Slayer. Nah, sudah bagus mulai ada ya. anaknya. Terus kalau untuk pemasaran Memphis gimana, Bang? Susah nggak? Untuk Gimana pemasaran menurut lo? nggak begitu sulit ya. Kebetulan kita udah ada jalurnya ya. Ada supplier sama eksportir yang udah nerima. Kalau jenis Blue Pinoy masuk bagus sih itu. Apalagi yang Slayer ya, Ya. lebih bagus. Yang biasanya kepake untuk eksportir itu jenisnya kayak Blue Pinoy, Altum Peruvian, kemudian ada jenis Red Devil, ada Koi, jenis Koi, Memphis Koi. Kemudian ada jenis namanya tuh Agak kenceng dikit, Bro. apa ya namanya, Blue Zebra. Oh. Blue Zebra. Ah. Itu juga sama bagusnya. Kepake lah untuk eksportir. Kalau hobis juga nggak begitu sulit sih, apalagi jenis-jenis yang jarang ada di pasaran. Kayak gitu, Oke. ya bagus lah. Nah, ini Bro, gua ada juga pertanyaan nih. Sebenarnya gimana sih caranya kita masuk sebagai mitra eksportir gitu? Itu sih sebenarnya udah ada jalurnya sendiri ya. Ah, Mending kalau untuk jalurnya, apalagi di kota-kota masing-masing kan pasti beda ya. Punya supplier sama eksportir sendiri-sendiri. Lebih ke ini aja, apa namanya teh? Cari komunitas untuk cari jalurnya. Kalau di Bandung sih, insya Allah kita bantu seperti itu. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini mengenai Koridoras. Koridoras. Oke, pertanyaannya dari siapa ini ya? Oh, ini dari Saeb Saifuddin. Terus dia bilang ini kalau misalkan kita beli rayakannya bisa nggak? Oh, kayaknya beli burayaknya kali ya? Burayak jenis Koridoras ya. Iya, Koridoras. Kebetulan kita kalau burayak agak rentan ya untuk dijual ya. Biasanya kita ukuran jual itu ukuran 2,5 atau satu in ya, satu in ekor. Seperti itu. Nah, terus dia butuh 10.000 ekor nih. 10.000 ekor. Gimana nih, Bro? Jenis apa ya? Tapi kita kalau itu kan harus plasma banyak ya. Kalau untuk sampai jumlahnya sampai puluhan ribu ekor gitu, kita nggak bisa cetak sendiri gitu. Bisa ya, cuman kita Bisa, butuh waktu. butuh Udah ya cepet plasma, juga. bukan Ah, kita aja yang soalnya kerjain. kalau Repot. Koridoras kan Repot kita banget. nggak fokus ke Koridoras doang ya, ada banyak ikan juga. Betul banget itu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya, Bray, mengenai ikan Galaxy Rasbora. Nah, ini ikan sejuta umat nih, Bro, karena emang bagus ya ikannya ya. Ya, ikonnya untuk ekspor. Oke. Nah, untuk Rasbora nih ya, pertanyaannya dari Uhuy. Cihuy. Oke, Rasbora Galaxy ini kalau nggak pakai aerator hidup gak, Bang? Nggak pakai aerator hidup sih. Hidup. Asal pakai sirkulasi. Tentu harus ada sirkulasi, bukan cupang Nah, jadi soalnya. nggak pakai apapun. Nggak pakai Jadi aerator sirkulasi, nggak pakai- nggak pakai aerator Ya, juga. pertanyaannya ke situ sih kata-kata saya. Kalau namanya tempat untuk dia tinggalnya lebih ukuran besar kayak di terpal mungkin masih bisa hidup. Kalau di akuarium kayaknya, apalagi kecilnya akuarium 30 cm, kayaknya nggak akan kuat lama. Kurang Iya, kuat ya. betul. Oke.
sirkulasi lah minimal ya. Oke, nih yang selanjutnya ya dari Beta Siafish. Wah, cupang ya. Oh ya, Om, saya tertarik nih untuk budidaya ikan rasbora. Nah, kalau untuk pemasarannya gimana? Nah, ini untuk rasbora gimana? Rasbora, seperti yang kita pernah jelasin di video sebelumnya ya. Rasbora itu kan termasuk ikonnya untuk apa? Untuk ekspor. Kepakainya juga banyak, sampai ratusan ribu. Jadi nggak akan sulit lah, apalagi kalau untuk Bandung kita bisa bantulah untuk pemasarannya seperti itu. Jangan lupa di DM aja ke kita ya. Betul. Langsung WA juga bisa. Nanti kita bisa bantu Insya Allah kita bantu mungkin ya. Oke, betul. pertanyaan selanjutnya, lokasi farmnya di mana Om? Nah, ini pertanyaan dari Kaspe Husen. Di sini ya. Masih lokasinya sih tepatnya? Ini ada di Cilengkrang 1 ya, tepatnya di Desa Cigagak, Cisurupan ya kecamatannya. Oke guys, jadi segitu aja dari kita. Jangan lupa saksikan semua video kita dong. Nanti situ ada pertanyaannya, jawabannya semua ada banyak. Oke, jangan lupa buat kalian subscribe dan like jika suka. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye bye.